Halo semuanya, nama aku Tiara Fauzi Islani Putri dengan NIM G0025213. Aku dari kelompok A10. Hari ini mau sharing lagi materi anatomi tentang trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan juga circulus arteriosus wilisi. Kita lanjut ke next slide. Apa aja yang akan kita tahu di video kali ini, yaitu adalah tentang substantia nigra dan ganglia basalis, trunkus encephalitis, dan juga circulus arteriosus dari wilisi. Kita lanjut ke materi pertama dulu, yaitu substansia nigra. Nah, sebenarnya substansia nigra ini ada di salah satu struktur dari batang otak. Jadi struktur dari batang otaknya lebih tepatnya yaitu mesencephalon. Nah, mesencephalon kalau misalkan kita potong ya, nanti dia bentuknya akan jadi kayak gini. Nanti dia punya beberapa struktur nih, ada pedunculus cerebri. Pedunculus cerebri sendiri terdiri dari dua struktur, yaitu crus cerebri bagian sini. Terus ada tegmentum mesencephali bagian sini. Terus ada tectum mesencephali juga di bagian bawah. Berikutnya ada aqueductus mesencephali yang lubang. Terus ada substansia nigra yang berwarna agak gelap, dan juga fossa interpeduncularis yang menghubungkan antar pedunculus. Nah, untuk substansia nigra sendiri kan dia letaknya ada di pedunculus cerebri. Nanti dia dibagi jadi dua, ada pars compacta sama pars reticulata. Untuk pars compacta sendiri itu fungsinya yaitu sebagai pengendalian dopamin, sedangkan yang pars reticulata itu fungsinya untuk pengendalian gerakan gitu. Next yaitu ganglia basalis. Nah, ganglia basalis sendiri adalah kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara thalamus dan substansia alba hemispherium cerebri. Jadi nanti dia ada beberapa struktur kelompok. Yang pertama ada nukleus caudatus. Nah, nukleus caudatus sendiri itu nanti dibagi jadi dua, yaitu ada kepala dan juga ekor. Kalau kepala kan berarti cauda, berarti dia di sini, dan untuk ekor dia ada di sini, yaitu cauda. Untuk kepala itu caput, untuk ekor itu cauda. Nah, berikutnya ada struktur lentiform nucleus lentiformis. Nah, nucleus lentiformis ini juga nanti dibagi jadi dua. Ada putamen sama globus pallidus. Nah, jadi untuk yang paling lateral itu ada putamen dulu. Nanti di dalam putamen itu nanti ada dua lapis dari globus pallidus, ada yang medial, ada yang lateral. Terus nanti ada juga amigdala, corpus amigdala di bagian ujung dari cauda nucleus caudatus. Terus ada satu struktur lagi yaitu claustrum. Di sini digambar sebagai garis. Nah, ini nanti letaknya ada di antara putamen dan juga ada di antara putamen dan juga insula. Jadi insula itu yang insula dan ini putamen, tengah-tengahnya ini ada claustrum. Oke, sekarang kita lanjut ke circulus arteriosus wilisi. Nah, circulus arteriosus wilisi ini adalah sebenarnya rangkaian dari arteri yang berada di dalam otak, berfungsi sebagai menyalurkan darah agar lebih optimal dan sebagai cadangan apabila ada suatu bagian yang dia ini tersumbat. Jadi ketika nanti ada satu bagian yang tersumbat, suatu bagian di dalam otak itu nanti masih bisa tersuplai darahnya lewat bagian yang lainnya. Nah, bagaimana alurnya? Kita jelasin dari awal. Untuk alurnya sendiri, itu dia nanti berawal dari arteri vertebral. Kita punya dua arteri vertebral, kanan sama kiri. Nanti dia akan menyatu nih menjadi arteri basilaris. Nah, di ujung basilaris nanti dia ada bentuk percabangan yaitu posterior cerebral kanan dan juga kiri. Nah, terus nanti di sisi lain itu nanti ada arteri carotis interna. Nah, carotis interna itu kan nanti dia punya cabang middle cerebral atau cerebral medianus. Nah, nanti yang menghubungkan antara middle dan posterior yaitu ada arteri posterior communicating. Nah, nanti dari arteri cerebral medianus itu dia punya cabang yaitu cerebral anterior. Nah, cerebral anterior ini antara kanan dan kiri akan dihubungkan oleh arteri anterior communicate gitu. Jadi kenapa dia dinamain circulus? Karena dia bentuknya sirkulus bulat gitu. Dan fungsinya yang tadi yaitu sebagai cadangan apabila ada bagian yang tersumbat
Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu truncus encephalitis. Untuk truncus encephalitis sendiri itu dia sebenarnya ada 3, ada mesencephalon dari yang paling atas, ada pons, dan juga ada medulla oblongata. Kita bahas satu. Untuk yang mesencephalon sebenarnya tadi udah sempat disinggung juga ya di awal, yaitu tempat dari substansia nigra ini. Nah, untuk mesencephalon ini strukturnya sama kayak yang tadi, yaitu pedunculus cerebri, fossa interpeduncularis, aqueductus mesencephali, tectum mesencephali, dan juga substansia nigra, ada crus, ada tegmentum juga. Nah, kita lanjut untuk pons. Pons ini ada dua sisi ya, ada sisi depan sama sisi belakang. Nah, untuk sisi depan itu nanti ada beberapa tempat yang jadi tempat dari keluar nervus. Ada nervus 5, nanti dia ada di permukaan dari anterolateral pons. Terus untuk yang 6 ini nanti ada di sulcus bulbopontinus keluarnya. Terus ada juga yang keluar di angulus pontocerebellaris, yaitu nervus 7 dan juga 8. Nah, nanti di tengah-tengah sini ada struktur sulcus basilaris pontis. Ini nanti akan dilewati oleh arteri basilaris tadi yang akan membentuk circulus arteriosus wilisi. Gitu. Nah, sekarang ini tampak dari dorsal ya, ini harusnya ya. Tampak dari dorsal atau belakang. Itu nanti yang penting ada sulcus limitans, ini yang kayak serabut-serabut. Terus ada sulcus limitans itu yang di atasnya ini. Untuk yang serabut-serabut ini ada stria medullaris. Terus nanti ada colliculus facialis di bagian sini yang menggembung, dan ada sulcus medianus posterior di bagian tengah. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu medulla oblongata. Ini bagian terakhir ya. Medulla oblongata juga ada dua tampak, ada ventral dan juga dorsal. Untuk ventral sendiri itu nanti dia, ini kan yang atas itu tadi ada pons ya. Sekarang kita ke bawah itu di bagian sini. Nanti tampak ventral itu dia punya trigonum nervi hypoglossi. Di bawahnya ini nanti ada nervus vagus. Terus di tengah sini ada area postrema, ada obex. Nanti area postremanya yang ada di dalam sini. Terus nanti ini garis di tengah itu ada sulcus medianus yang memisahkan fasciculus gracilis kanan dan juga kiri. Berikutnya nanti ada sulcus intermedius posterius yang ini posterior. Nanti dia akan memisahkan fasciculus cuneatus antara kanan dan juga kiri. Terus ada sulcus posterolaterales, nanti dia akan memisahkan funiculus lateralis medulla oblongata kanan dan juga kiri. Nah, di bawahnya kan tadi namanya fasciculus kan. Kalau misalkan dia ke atas, nanti dia akan membentuk kayak struktur yang lebih besar. Nanti itu tinggal diganti aja pakai tuberculum depannya. Ada tuberculum gracilis yang di medial, dan lateralnya itu tuberculum cuneatus. Sekarang tampak dorsal atau belakang. Nah, sebenarnya sama aja kayak tadi, masih sama. Ini trigonum hypoglossi, ini trigonum vagus, ini fasciculus gracilis, ini cuneatus, ini sulcus medianusnya, ini tuberculum gracilis dan juga tuberculum cuneatum. Oke, sekian dari video sharing anatomi kali ini, semoga bermanfaat.